Halo teman-teman, bahas saham kembali lagi dengan episode lanjutan dari bahas saham. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan menghadirkan salah satu emiten yang menurut analisis saya sendiri mungkin berpotensi untuk mengalami peningkatan ke depannya, yaitu Bank Panin Dubai Syariah atau PNBS. Langsung saja ke laporan keuangannya, saya sudah mengumpulkan data-data laporan keuangan sampai dengan kuartal kedua 2023. Di sini terlihat untuk laba bersihnya, emiten ini mencapai angka 138 miliar sampai dengan kuartal kedua. Nah, ini kita lihat bahwasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya di 2022 yang mencapai 250 miliar, angka di 2023 kuartal kedua ini sudah cukup bagus dan sudah cukup tinggi dari sisi labanya. Karena apabila kita lihat secara grafik, laba yang dihasilkan emiten ini performanya kurang menarik dan kurang bagus. Terlihat di tahun 2021 dia bahkan mencatatkan rugi hampir mencapai 800 miliar, teman-teman. Di sini terlihat 818 miliar. Nah, di tahun 2022 memang sudah mencatatkan laba yaitu di atas 200-an miliar, dan di 2023 juga sudah cukup meningkat hampir setengah dari laba di tahun 2022. Nah, tentunya ini merupakan terlihat adanya potensi kenaikan performa dari emiten ini di tahun 2023 ataupun bahkan sama di tahun 2022. Oke, dilanjutkan dulu untuk ekuitasnya. Ekuitasnya ini mencapai angka 2,6 triliun di kuartal kedua. Nilai ini meningkat kurang lebih 100-an miliar dari tahun 2020. Nah, di sini terlihat untuk tahun 2020 di mana ekuitasnya si emiten ini mencapai angka 3 triliun. Tapi di tahun 2021 dia menurun menjadi 2,3 triliun. Tapi secara tahun ke tahun, dari tahun 2021 ekuitasnya tetap dikatakan mengalami peningkatan. Oke, untuk EPS-nya sendiri di sini terlihat disetahunkan itu mencapai angka 7. Nah, kalau kita lihat dari periode-periode sebelumnya di sini, EPS emiten ini memang kurang menarik ya teman-teman. Tapi terlihat angka 7 ini sudah jauh mengalami perbaikan yang signifikan dari periode-periode sebelumnya, di mana kalau kita lihat di sini di tahun 2018 hanya mencatatkan EPS 1, 2019 malah 0, dan 2020 juga 0, 2021 di mana pada saat emiten ini mencatatkan rugi, dia bahkan mencapai minus 21. Tapi 2022 sudah mengalami perbaikan dan di sini sudah lebih tinggi apabila disetahunkan dan dibandingkan dengan 2022. Untuk saham beredarnya tetap sama di angka 38 miliar lembar, dan untuk utangnya karena ini merupakan emiten perbankan, semakin tinggi utangnya berarti semakin banyak dana dari pihak ketiga yaitu nasabah yang masuk atau menyimpan dananya di perbankan atau emiten ini. Kemudian dari sisi penambahan kas memang kurang bagus karena di sini terlihat adanya penurunan kas dari periode-periode sebelumnya, dan untuk kas pada akhir tahunnya memang stagnan ya teman-teman di angka 1 triliunan. Kita lanjutkan ke ROE-nya. ROE-nya di sini mencapai angka 10,41. Bisa dikatakan memang sebanding dengan kenaikan EPS dan juga labanya, di mana faktor yang mempengaruhi ini merupakan laba bersihnya sendiri. Di sini terlihat ROE-nya dari tahun 2022 sudah mengalami peningkatan yang baik. Di sini terlihat sudah mencapai angka 10 atau 2 digit, dan juga di tahun 2023 apabila disetahunkan didapatkan prediksi angka di angka 10,41 dengan catatan laba bersihnya ini tetap mengalami kenaikan di kuartal ketiga dan kuartal keempat, atau bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Nah, hal menariknya adalah sebagai berikut. Di sini kita melihat dari harga saham rata-ratanya, emiten ini memang
sangat jarang mencapai angka seratusan. Dia pernah mencapai angka seratusan di tahun 2021 pada saat emiten ini malah mencatatkan rugi. Nah, oke, untuk hal itu bisa kita kecualikan terlebih dahulu. Tapi kita lihat dari sisi harga sahamnya pada saat dia menghasilkan laba, di sini hanya berada di kisaran 70-an atau bahkan 80-an, teman-teman. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan kinerjanya. Di sini terlihat bahwasanya pada saat sekarang video ini dibuat, harga sahamnya berada di angka 58. Padahal untuk kinerjanya sendiri, laba bersihnya sudah mencapai angka yang bahkan melebihi dari periode-periode sebelumnya, ataupun bahkan dari laba tahun 2018, 2019, di mana harga sahamnya pernah mencapai angka 79 bahkan 70-an. Tapi terlihat di sini angka 58 bisa dikatakan merupakan harga yang salah apabila dia mencatatkan laba yang mencapai angka 138 miliar. Nah, tentunya harga saham sekarang di angka 58 dengan pencapaian kinerja yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu nilai PS-nya juga sudah meningkat, nilai labanya juga sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan juga ROE-nya sudah mencapai angka double digit, sehingga kita lihat di angka 10, artinya harga saham sekarang 58 tidak mencerminkan kinerja yang sudah diraih emiten ini, teman-teman. Bisa dilihat masih di angka 58 harga sahamnya, kemungkinan besar potensi untuk menuju angka 80 atau bahkan 100 seperti yang sudah pernah diraih emiten ini di periode sebelumnya akan memungkinkan atau kemungkinan besar akan mencapai harga tersebut karena tadi sudah terlihat dari kinerjanya dari tahun 2022 yang perlahan-lahan mengalami peningkatan ataupun perbaikan. Nah, oleh karena itu saya analisis untuk pergerakan emiten ini kemungkinan besar akan semakin naik ke depannya karena sudah terlihat dari tahun 2022 dan 2023 dia sudah mengalami kenaikan dari sisi laba bersihnya yang menurut saya sudah cukup bagus dibandingkan dengan periode-periode tahun sebelumnya. Cuman untuk harga sahamnya masih belum mengikuti, teman-teman. Nah, di sini adalah potensi yang kenapa saya katakan ini adalah saham yang saya masukkan ke dalam watchlist dan juga analisis saya dia bisa masuk dari sisi fundamentalnya. Sehingga terlihat di sini untuk harga yang diharapkan dari emiten seharusnya berada di angka 69 ataupun harga 70. Dan dengan harga sekarang yang mana saya rasa ini sudah bisa dikatakan bottom karena kita tahu 50 atau gocap adalah harga yang paling rendah. Kalaupun memang teman-teman berkeinginan untuk menunggu sampai dengan harga gocap bisa saja terjadi, tetapi untuk menuju angka 70, harga yang diharapkan tadi itu dia sudah menghasilkan gain sebesar 20%, teman-teman. Di sini terlihat 20,49. Nah, untuk harga wajarnya ini mungkin kita bisa kecualikan dulu karena di sini terlihat untuk rata-rata pairnya ini sudah sangat-sangat jauh atau tidak wajar apabila dikatakan karena di tahun 2020 saja dia mencapai pair 22.000 yang menurut saya sangat-sangat besar karena laba yang dihasilkan memang sangat kecil, teman-teman, hanya 128 juta. Baik, untuk analisis lanjutannya, teman-teman, saya tidak lupa juga melihat dari sisi teknikalnya karena hal tersebut berpengaruh untuk pengambilan harga pada saat kita entry di emiten ini. Baik, di sini terlihat bahwasanya harga sekarang pada saat video ini dibuat yaitu berada di angka 58 sudah termasuk posisi yang paling bottom, teman-teman. Memang kita bisa perhatikan bahwasanya angka 50 juga masih berpotensi terjadi yang lebih bottom lagi, tapi untuk posisi sekarang ini sudah posisinya yang termasuk berada di bawah bila kita perhatikan dari historis pergerakan harga sahamnya, teman-teman. Nah, di situ tadi saya katakan pada saat di tahun 2022 emiten ini sebenarnya sudah mengalami perbaikan dari sisi kinerjanya
Tetapi harga sahamnya masih terus menurun dan 2023 potensi untuk mengalami kinerja yang lebih bagus dari tahun 2022 saja sudah sangat-sangat terbuka lebar. Nah, disinilah tentunya momentum kita untuk mengakumulasi emiten ini, karena nanti bisa saja tiba-tiba harga sahamnya akan melejit naik melebihi kinerja tahun 2022 dan juga di tahun 2021 yang bahkan kinerja di sini itu masih jauh apabila dibandingkan dengan kinerja 2022 dan 2023. Nah, poin menarik lainnya, kalaupun memang emiten ini menuju harga 50, kemungkinan besar akan bertahan di sana karena memang untuk nilai paling minimal di IHSG adalah 50 atau gocap. Nah, posisi untuk mengalami peningkatan ataupun bahkan beggar itu sangat-sangat besar, teman-teman. Oleh karena itu tadi, saya katakan sudah saatnya bisa melakukan cicilan ataupun pembelian dari emiten ini di harga pada saat video ini dibuat, yaitu di angka 58. Tentunya kalau pendapat saya, nanti apabila si emiten ini masih mengalami penurunan atau bahkan menuju harga 50, tapi apabila didukung dengan kinerja tadi yang semakin mengalami peningkatan dari sisi labanya, yang mungkin melebihi dari tahun 2022, disitulah saatnya harga emiten ini akan naik ke atas lagi. Nah, di sini memang di kuartal kedua masih mencapai angka 138 miliar, tapi di setahun kan sudah terlihat tadi di sini bahwasanya sudah dikatakan bisa melampaui dari tahun 2022 walaupun memang beda tipis, teman-teman. Tapi tentunya kita akan melihat kinerja kuartal ketiga dan kuartal keempat apabila memang bisa melebihi dari kuartal ataupun tahunan dari 2022, tentunya untuk emiten ini pasti akan mengalami kenaikan harganya cepat atau lambat, teman-teman. Itu merupakan hukum dari fundamental dari saham. Nah, dari sisi media ataupun sentimen-sentimennya di sini terlihat bahwasanya kinerja kuartal keduanya dikatakan meningkat dari beberapa media. Di sini terlihat cukup menarik karena dari kinerjanya sendiri sudah mengalami peningkatan dan juga sudah diinformasikan di beberapa media. Nah, tentunya semuanya bergantung kepada keputusan teman-teman investor apakah tetap memasukkan saham ini ke watchlist, tapi menurut analisis saya pribadi ini sudah masuk kategori saham yang menurut saya menarik karena kinerjanya sudah mengalami peningkatan yang cukup bagus di tahun 2022 dan 2023, tetapi harga sahamnya masih di situ-situ saja. Nah, ini merupakan momentum yang tidak boleh disia-siakan apabila kita memang investor yang melihat dari sisi kinerja emitennya. Mungkin sekian teman-teman bahasan mengenai saham PNBS. Apabila teman-teman investor memiliki komentar yang berbeda ataupun analisis yang berbeda, boleh di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini menginformasikan saham-saham yang memiliki potensi yang cukup bagus ke depannya. Terima kasih.